Halo, selamat datang anak-anak di video pembelajaran matematika ya. Kembali lagi bersama Pak Yadid. Hari ini kita akan masih menyambung ya terkait dengan operasi hitung pecahan anak-anak. Nah, lebih tepatnya operasi hitung pecahan part 2 anak-anak ya. Nah, untuk part satunya yaitu terkait dengan operasi penjumlahan, pengurangan ya, itu bisa ditonton lagi ya di part 1 ya. Untuk linknya atau videonya itu bisa Bapak sudah berikan di bawah di deskripsi, itu diklik dulu ya yang belum menonton ya. Nah, namun yang sudah menonton silahkan cermati ya. Untuk part 2 kali ini pokok bahasannya adalah perkalian dan pembagian pecahan. Oke, langsung saja anak-anak. Nah, pertama kita bahas dulu terkait dengan operasi hitung perkalian pecahan anak-anak. Nah, untuk operasi hitung perkalian pecahan ada konsep yang harus kalian kuasai. Nah, konsepnya adalah anak-anak dalam mengalihkan pecahan adalah pembilang harus dikalikan dengan pembilang. Kemudian dibagi dengan penyebut dikalikan dengan penyebut anak-anak. Ya, kalau misalkan Bapak punya bentuk ilustrasi seperti ini anak-anak. Ya, ini ada pecahan P per Q bentuknya ya. P per Q dikalikan dengan R per S. Nah, ini anak-anak untuk mengalihkan dua pecahan ini anak-anak tinggal mengalihkan saja ya, pembilang dikalikan dengan pembilang ya, P kali R, dan penyebut dikali penyebut, Q kali S. Ataupun kalau misalkan ya bentuk-bentuk ini masih bisa kalian sederhanakan. Sederhanakan dulu, saran Bapak adalah sederhanakan dulu baru kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, tujuannya apa? Mempermudah kalian dalam menentukan jawabannya. Itu anak-anak ya. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak sudah memberikan contoh di sini. Nah, mohon dicermati anak-anak sekalian. Nah, ini contohnya. Ada dua contoh. Oke, kita bahas dulu. Contoh pertama anak-anak. Kita punya pecahan 7 per 9 dikali 2 per 21. Nah, tadi Bapak bilang apa ya? Untuk mengalihkan ini, anak-anak harus memperhatikan. Adakah bilangan yang masih kita bisa disederhanakan anak-anak? 7 per 9 tidak bisa ya. 2 per 21 juga tidak bisa anak-anak. Nah, tapi kita lihat di sini 7 dengan 21. Nah, itu kan 21 kan kelipatan dari 7 ya, berarti kan bisa disederhanakan. Ini kalau kita sama-sama bagi dengan 7 ya, hasilnya pasti 1 ya. Ini 21 dibagi 7 berapa anak-anak? Hasilnya pasti 3 anak-anak. Sehingga ya sekarang baru tinggal kalikan pembilang kali pembilang ya. 1 kamu kalikan 2 dibagi berapa anak-anak? 9 kalikan dengan 3 anak-anak. Ya, di sini hasilnya pastilah 2 per 9 kali 3, 27. Ya, selesai sampai sana anak-anak ya. Simple ya. Nah, ketimbang kalian mengalihkan dulu baru nanti sederhanakan ya. Mending disederhanakan dulu baru kalikan. Itu saran dari Bapak ya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Nah, ini ada perkalian pecahan ini? Sama-sama pecahan campuran anak-anak ya. Ini negatif 22 per 5 dikali negatif 31 per 2 anak-anak. Ya, untuk perkalian ini ingat di sini karena di sini negatif dikali negatif, apa hasilnya anak-anak ya? Negatif dikali negatif pasti hasilnya adalah positif. Itu yang paling penting. Nah, itu pakai gambaran aja dulu ya. Untuk selanjutnya kita perhatikan di sini ya, untuk mengalihkan pecahan ini tidak boleh langsung dikalikan anak-anak ya. Harus dirubah dulu ke dalam bentuk apa? Pecahan biasanya. Ya, masih ingat ya? Pecahan biasa untuk pecahan campuran kita rubah ke pecahan biasa. Konsepnya adalah apa? 2 kali 5 baru ini ditambahkan dengan 2. Berarti kalau dituliskan 2 kali 5 ditambah 2 gitu ya, baru dibagi dengan 5 penyebutnya. Dikali. Nah, kenapa Bapak tidak tuliskan negatifnya? Karena ini kan kebetulan hasil kalinya sudah pasti positif ya, berarti boleh tidak ditulis saja. Nah, ini juga sama, 3 kalikan 2 baru apa? Dijumlahkan dengan 1. 3 kali 2 tambah 1 per 2 anak-anak. Nah, 2 kali 5 10 Pak. Tambah 2 berapa sekarang? 12 Pak. Ya, 12 per 5 dikali 3 kali 2 6. Tambah 1 7. Berarti 7 per 2. Nah, selanjutnya anak-anak kita lihat di sini 12 per 5, 7 per 2. Nah, 12 dengan 2 bisa disederhanakan ya. Kita sama-sama bagi berapa? Bagi 2 ya. Bisa ya. Ini
hasilnya 1. Ini 12 dibagi 2 berapa anak-anak? 6. Sehingga di sini hasilnya 6 kamu kalikan dengan 7 ya, per berapa? 5 ya, 5 kali 1 ya 5. Ini hasilnya berarti berapa? 6 kali 7 ya 42 dibagi dengan 5. Ya, anak-anak. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat ya, ternyata apa? Pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, ini kan tidak boleh seperti itu ya. Berarti ini bisa anak-anak apa? Nyatakan dalam pecahan campurannya ya. Nah, untuk pecahan campuran itu tolong diingat lagi caranya ya, dengan menggunakan bagi susun anak-anak. Nah, ini 42 kita bagi dengan 5, sama-sama kita hitung berapa ini? 42 ya, 40 ya, mendekati 5 ya, berarti kan 8. 5 kali 8 40. Di sisa 2 ya. Berarti ini pecahan campurannya adalah, langsung Bapak tuliskan di sini saja ya. Berarti ini untuk bilangan bulatnya kamu tuliskan 8 ya sebagai hasilnya. Kemudian sisanya sebagai pembilang anak-anak, dan pembaginya ini sebagai penyebut. Berarti hasil perkalian dari apa ini? Negatif 22 per 5 dikali negatif 31 per 2 adalah ya positif ya 82 per 5. Sampai di sana anak-anak ya. Selanjutnya kita bahas, nah ini sedikit membahas terkait dengan ya bagaimana konsep perkalian bilangan desimal. Nah, yang ditandai dengan apa? Tanda koma. Seperti ini contohnya. Nah, caranya ini sebenarnya ada aturannya anak-anak, tidak sembarangan ya. Untuk perkalian bilangan desimal, entah itu bilangan desimal dengan bilangan bulat ataupun dengan desimal ya, diperoleh. Nah, hasil kalinya diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan tersebut seperti mengalihkan bilangan bulat. Artinya seperti kali susun itu loh ya. Nah, selanjutnya, nah karena di sini ada tanda koma ya, untuk memposisikan atau meletakkan tanda koma ini tidak sembarangan anak-anak ya. Ini konsepnya yang kedua. Banyak desimal ya di belakang koma itu, hasil kali bilangan desimal diperoleh dengan menjumlahkan banyak tempat desimal dari pengali-pengalinya. Jadi di sini anak-anak, untuk menentukan berapa angka di belakang koma, itu maksudnya anak-anak tinggal di sini menjumlahkan ya. Ini bilangan pertama kan 1,52 ya, artinya 2 digit belakang koma. Sementara ini 6,5, 1 digit di belakang koma anak-anak. Nah, kita hitung di sini untuk berapa angka di belakang koma atau berapa digit belakang koma itu dengan cara menjumlahkan digitnya atau angkanya di belakang koma ini. Ini kan berarti 2, kamu tambahkan dengan 1 anak-anak. Berarti ini berapa digit belakang koma? Ada 3 digit nanti. Ya, paham ya itu gambarannya dulu. Oke, biar lebih jelas kita langsung ya untuk terapkan di perkalian bilangan desimal ini. 1,52 kita kalikan dengan 6,5 anak-anak. Yang pertama anak-anak, untuk mengalihkan itu kan menggunakan kali susun. Itu anak-anak jangan dulu lihat komanya. Artinya kita kalikan seperti biasa anak-anak, 152 kita kalikan dengan 65. Ada yang tak bisa ini? Ya, kita kalikan dulu ini ya. Tolong diingat lagi konsep kali susunnya. 2 kali 5 berapa anak-anak? 10 ya. 0, simpan 1 di sini. Lanjutnya 5 kali 5 ya. Berapa? 25. 25 tambah 1, 26 ya. 2-nya kamu simpan di atasnya. 1 kali 5 berapa anak-anak? 5 ya. Tambah 2 ya 760. Selanjutnya kita kalikan 6 kali 2 anak-anak. Ikuti ya arahnya. 6 kali 2 berarti 12. Simpan 1 juga ya. 5 kali 6 berapa? 30. 30 tambah 1, 31. Simpan 3-nya di sini ya. Nih, dihapus dulu. Oh, kehapus semua. Ya, simpan 3. Baru 1 kali 6 berapa? 6 ya. 6 tambah 3 ya 9. Sekarang baru dijumlahkan anak-anak. 0 turun. 6 tambah 2, 8. 7 tambah 1, 8. Ini 9. Nah, ingat, untuk menempatkan koma atau memposisikan bilangan komanya itu berapa digit kah belakang koma, anak-anak harus memperhatikan. Ini tadi 2 digit ya. Ada 2 digit belakang koma, ini 1 digit, berarti kalau dijumlahkan ya 3 ya. Sehingga anak-anak untuk menempatkan komanya harus 3 digit di belakang koma. Jadi hasilnya 9,880. Nah, 0 ini boleh dituliskan, boleh tidak.
Ya, supaya tidak salah nanti anak-anak bingung kok nolnya tidak ada, kok nolnya ada. Ya, itu ya, ini caranya. Itu dulu untuk anak-anak perkalian bilangan desimal. Selanjutnya anak-anak, nah baru kita masuk ya ke pembagian pecahan anak-anak. Pembagian pecahan. Nah, konsepnya itu adalah inverse dari perkalian. Apa itu inverse? Inverse itu kebalikan anak-anak. Di mana kebalikannya ini, bentuknya ini terlihat ya. Nah, kalau kita tadi di perkalian ya, kita kan langsung mengalihkan kan, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tapi kalau di pembagian, jangan seperti itu anak-anak. Ini bagi ini bagi ini, salah nanti ya. Yang benar adalah anak-anak harus mengubah pembagian ini menjadi bentuk perkalian anak-anak. Oke, di sana ya. Oleh karena itu, di sini ada yang berubah anak-anak. Apanya berubah? Ya, di sini akan menjadi kalau pembaginya itu, pecahan pembaginya itu akan bertukar posisi ya. Pembilang jadi penyebut, nah penyebut jadi pembilang. Diputar itu ya. Berarti kalau misalkan biar lebih jelas anak-anak, kita langsung ke contoh ya. Kita bahas di contoh ini, Bapak sudah siapkan. Kita punya 3/8 itu dibagi 5/1/2 anak-anak. Berapakah hasilnya? Nah, ingat di sini kan ada pecahan campuran ya, 5/1/2. Ini anak-anak boleh ubah dulu ke pecahan biasa. Ya, berarti boleh tuliskan dulu 3/8 itu dibagi 5/1/2, berapa pecahan biasanya? Ya, ini kan boleh kalian 5 kali 2 dulu baru dijumlahkan 1 ya. 5 kali 2 10 tambah 1 ya 11 ya. Yang masih lupa boleh ditonton video sebelumnya. Ini per 2. Nah, selanjutnya untuk merubah ke perkalian berarti bentuk 11/2 ini anak-anak harus tukar posisinya ya. Jangan sampai lupa. Ini kalau kita tukar posisinya menjadi 3/8 dikali berapa anak-anak? Dikali 1/2 ya. Dikali 1/2, 2/11. Mohon maaf anak-anak ya. Bapak juga bingung di sini ya. Untuk selanjutnya ini 8 dengan 2-nya kan masih bisa sederhanakan anak-anak ya. Ya, di sini berarti 2 ini sama-sama dibagi 2, ini bagi 2 juga kan sisa 4 anak-anak ya. Sehingga kalau kita kalikan ini kan sisa 1, berarti hasilnya itu adalah 3 kali 1 dibagi berapa? 4 kali 11 anak-anak. Hasilnya ya 4 kali 11 ya 44. Nah, sampai di sana anak-anak selesai sudah ya. Itu ya anak-anak ya. Untuk ini contoh soal yang berikutnya ini ingat, walaupun di sini ada negatif ini positif, ingat kalau negatif bagi positif pasti hasilnya adalah negatif. Untuk selebihnya mohon dicoba anak-anak ya sebagai latihan di sana. Oke, paham ya? Yang terakhir. Nah, di pokok bahasan video kali ini kita bahas terkait apa? Pembagian pecahan juga, tapi masih di bilangan desimal. Ya anak-anak ya. Nah, untuk pecahan desimal, untuk pembagiannya itu ada aturannya anak-anak. Aturannya apa? Ini, jelas ya. Nyatakan dalam bentuk pecahan biasa dulu ya, baru lakukan proses pembagian pecahan. Itu paling mudah ya caranya. Sebenarnya ada banyak cara lain, namun ini yang menurut Bapak pas ya dan mudah untuk kalian pahami. Contohnya ini misalkan Bapak sudah memberikan contoh 0,96 itu dibagi 1,6. Nah, bagaimana caranya? Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk pecahan biasa, ingat berapa digit ini? 2 digit belakang koma ya. Berarti per berapa anak-anak? Kalau 2 digit per 100 anak-anak. Nah, baru dibagi ya. Nah, sedangkan ini berapa digit? 1 digit Pak, 1 digit belakang koma. Berarti ini menjadi berapa? Ya, 16/10 pecahan biasanya. Nah, selanjutnya tinggal kalian bagikan ya ini ya. Dibagi, ingat untuk menukar posisi. Ini selalu ya. Posisinya pembilang jadi penyebut nanti, penyebut jadi pembilang. Jadi ya, untuk 96 tuliskan lagi 96/100. Nah, kita kalikan ya. Ingat penyebutnya jadi pembilang di sini, berarti 10. Nah, ini 16-nya jadi yang tadinya pembilang jadi penyebut ya. Nah, selanjutnya ini ingat kalau misalkan bisa sederhanakan dulu anak-anak. Ini 96 dengan 16 sama-sama kita bagi berapa? Kita bagi dengan berapa ya? 16 juga ya. Ini hasilnya 1. Ini kalau 96 bagi 16 itu hasilnya adalah
6. Itu mohon dicek ya. Hasilnya adalah 6. Kemudian untuk ini 10 dengan 100 kita sama-sama bisa bagi dengan 10 ya. Ini coret saja nolnya. Ini kan hasilnya sisa 1, ini sisa 10 anak-anak. Sehingga untuk berkaliannya menghasilkan berapa ya? 6 kali 1 ya 6 ya. Per 10 kali 1, oh 10 langsung ya. Nah, ingat juga untuk mengembalikan kembali ke pecahan desimal anak-anak. Nah, ini 6 per 10 berapa digit belakang koma ya? Ini kan berarti berapa ya? 1 digit belakang koma berarti 6 geser ke kiri berarti 0. Nah, 0,6 anak-anak. Sehingga di sini hasilnya adalah 0,6. Namun tergantung nanti dengan soalnya ya. Kalau misalkan soalnya itu menuntut kalian ya tetapkanlah dalam bentuk pecahan biasa boleh ya. Sampai di sini boleh kalian selesai bekerja. Tapi kalau misalkan pecahan ingin mengubah ke pecahan desimal, ingat berarti kita bekerja sampai di menentukan komanya ya 0,6 ini. Oke anak-anak, sampai di sana untuk video pembelajaran operasi hitung campuran 42 ya. Mohon dicermati baik-baik. Jangan lupa untuk memberikan memberikan like, kemudian memberikan komen yang mendukung tentunya, supaya nanti Bapak bisa membuat video pembelajaran yang lebih banyak lagi ya, supaya kalian terbantu dalam belajarnya. Selanjutnya untuk pembelajaran sudah selesai ya. Semoga kalian bisa paham dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.